Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pertemuan kita akan membahas terkait dengan prinsip-prinsip kebijakan ekonomi. Saya dengan Ratih Apri Utami, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember. Nah, sebagai pendahuluan, kita akan mengetahui dulu makna dari kebijakan, terutama dalam bidang ekonomi. Nah, kebijakan yang dimaksud di sini adalah intervensi pemerintah untuk mengubah perilaku, yaitu produsen, kemudian pedagang, dan juga konsumen. Jadi kebijakan ekonomi secara khusus kita sudah melibatkan pelaku-pelaku ekonomi yang tadi saya sebutkan ya. Ada produsen itu sebagai penghasil untuk barang-barang produksi ataupun jasa, kemudian pedagang, itu pelaku yang kedua sebagai pihak distributor, perantara, dan juga pelaku yang ketiga adalah konsumen sebagai pihak pemakai produksi dari barang. Nah, kebijakan itu sendiri terdiri dari berbagai instrumen yang bisa dipergunakan pemerintah untuk mengubah outcome perekonomian. Jadi instrumen-instrumen tertentu ini bisa untuk dilakukan dalam rangka mempengaruhi dan juga merubah dari perilaku ketiga pelaku ekonomi tersebut, yaitu kebijakan yang mengubah perilaku dari produsen, kemudian kebijakan yang mengubah perilaku pedagang, dan juga kebijakan ekonomi yang bisa mengubah perilaku konsumen. Jadi tujuannya dari arah kebijakan ekonomi tersebut adalah mampu untuk mengubah perilaku dari pelaku ekonomi. Nah, di sini berbagai kebijakan dalam pelaksanaannya tentu akan mengalami berbagai kendala. Tapi di sini beberapa beberapa kendala tersebut bisa diakibatkan oleh beberapa aspek. Kita bisa melihatnya dari aspek penawaran, kemudian aspek permintaan, harga dunia, dan tentu saja ini bisa mendukung atau menghambat tujuan yang telah ditetapkan. Nah, tujuan tersebut tentu saja harus disesuaikan dengan penyesuaian strategi. Artinya beberapa dampak untuk mengatasi beberapa aspek atau kendala tadi ya, yaitu aspek penawaran, aspek permintaan, dan harga dunia, itu sejatinya harus dilakukan penyesuaian strategi. Nah, dengan demikian, untuk mengatasi dampak tersebut, itu tujuan utamanya adalah bisa mengubah outcome perekonomian dan bisa menciptakan outcome baru dalam perekonomian. Nah, beberapa tujuan kebijakan ekonomi yang dimaksud itu ada 3. Yang pertama adalah efisiensi, kemudian yang kedua adalah equity, dan yang ketiga adalah security. Di sini efisiensi kita bisa melihat tercapai apabila alokasi sumber daya ekonomi yang langka itu mampu menghasilkan pendapatan maksimum, serta alokasi barang atau jasa itu bisa menghasilkan tingkat kepuasan konsumen yang paling tinggi. Jadi tujuan kebijakan ekonomi itu adalah mengalokasikan 2 hal tersebut, menghasilkan pendapatan maksimum atau mengalokasikan barang dan jasa untuk memperoleh kepuasan dari konsumen. Kemudian tujuan kebijakan ekonomi yang kedua adalah equity. Nah, equity ini adalah distribusi pendapatan di antara kelompok masyarakat atau wilayah yang menjadi target pembuat kebijakan itu bisa tercapai. Jadi penyamarataan begitu ya di antara distribusi pendapatan. Artinya penyamarataan ini bukan berarti semuanya didistribusikan pendapatan dengan sama, tapi
dalam rangka keadilan, tingkat keadilan di mana wilayah tersebut memerlukan seberapa besarnya dan juga tingkat dari pencapaian untuk penggunaan alokasi pendapatan tersebut. Yang ketiga adalah security. Nah, security ini adalah akan meningkat apabila stabilitas politik maupun ekonomi memungkinkan produsen maupun konsumen untuk meminimumkan biaya penyesuaian. Jadi di bagian tujuan kebijakan yang ketiga ini melibatkan kebijakan-kebijakan pemerintah terutama di bidang politik dan juga bisa kebijakan ini bisa sinergi begitu untuk meningkatkan stabilitas ekonomi. Sehingga di situ ada dua pihak yang akan dimungkinkan begitu ya. Yang pihak pertama adalah produsen untuk meminimumkan biaya penyesuaian dan pihak yang kedua adalah konsumen juga untuk meminimumkan biaya penyesuaian dalam rangka untuk konsumsinya. Kalau tadi produsen dalam rangka untuk produksinya. Nah, penilaian dampak kebijakan terhadap pencapaian tujuan memungkinkan untuk melakukan penyesuaian strategi yang telah ditetapkan apabila memang diperlukan. Jadi ketiga tujuan tadi yang di awal kita beberapa arahnya ya, menimbulkan kendala maupun dampak, nah itu bisa dilakukan penyesuaian strategi dengan melihat ketiga tujuan dari kebijakan ekonomi ini. Selanjutnya kita akan melihat komponen utama dari kebijakan ekonomi. Yang pertama adalah objektif, kemudian yang kedua adalah constraint, dan yang ketiga adalah strategis. Objektif tadi kita sudah melihat tujuan yang diharapkan, yaitu tujuan yang dimaksud adalah efisiensi, equity, dan security. Nah, ketika terjadi salah satu tujuan tidak bisa tercapai karena adanya kendala, maka itu masuk komponen yang kedua, yaitu constraint. Constraint itu berupa faktor pembatas atau kendala untuk mencapai tujuan objektif tadi, tujuan 3 tadi ya. Tujuan efisiensi, equity, dan security itu pasti ada faktor pembatasnya. Nah, faktor pembatas tersebut kita akan sering mengenalnya dengan istilah trade-off. Jadi nanti kita akan bahas di bagian bawah. Jadi kita akan bahas dulu ya komponen utama kebijakan ekonomi. Tadi sudah objektif, kemudian constraint, dan yang ketiga adalah strategis. Nah, strategis ini merupakan seperangkat instrumen yang dipergunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi ketika sudah tahu ada tujuannya, kemudian ada faktor pembatasnya, dan untuk mengatasi faktor pembatas atau kemudian kendala, maka itu diperlukan sebuah strategi. Nah, strategi ini merupakan seperangkat instrumen yang dipergunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Baik, karena tadi ada faktor pembatas atau kendala, maka ketika pemerintah atau pihak kebijakan membuat adanya kebijakan-kebijakan dan itu disesuaikan dengan tujuan. Jadi kebijakan X dengan tujuan X, kebijakan Y dengan tujuan Y, begitu pula kebijakan Z dengan tujuan Z. Maka akan terjadi salah satu tujuan yang bisa dicapai apabila dikorbankan tujuan lainnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan trade-off. Yakni mencapai tujuan yang satu dengan mengorbankan tujuan yang lain. Apabila trade-off ini terjadi, maka pembuat kebijakan harus memberikan bobot atas setiap tujuan yang saling bertentangan tersebut. Jadi dari
terjadinya trade-off yang akhirnya mengorbankan satu tujuan untuk mencapai tujuan lain, maka pembuat kebijakan itu harus memberikan bobot begitu. Nah, bobotnya itu berupa penilaian dengan tujuan yang saling bertentangan. Artinya dengan menentukan berapa manfaat yang bisa diraih dari suatu tujuan dibandingkan dengan kerugian yang harus diderita oleh tujuan lain. Jadi semakin besar pertentangannya antara tujuan manfaat dengan kerugian, maka itu yang akan diambil sebagai tujuan utama, dan tujuan yang lain yang bertentangan itu berarti tujuan yang dikorbankan. Pembuat kebijakan seringkali bukan seorang ekonom ya, jadi mereka berkewajiban untuk melakukan penilaian untuk menentukan bobot bagi setiap tujuan. Jadi dari penilaian yang bertentangan, kemudian akan dilakukan pembobotan untuk melihat seberapa besar peluang mengenai kebijakan tersebut untuk diambil. Para pejabat pemerintah akan bertanggung jawab atas akuntabilitas kebijakan yang dibuatnya tersebut. Sehingga di situ kebijakan-kebijakan yang telah disusun berarti pertanggungjawabannya nanti juga akan diminimalisir begitu terkait dengan dampak-dampak yang kerugiannya bisa lebih besar terhadap manfaatnya. Segalanya itu akan menjadi mudah apabila tidak terjadi trade-off. Jadi kalau misalkan tidak terjadi trade-off, ya para pembuat kebijakan tidak harus pusing-pusing begitu memikirkan berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang dikorbankan. Namun sayangnya trade-off ini kan hampir selalu terjadi, sehingga hasil yang diharapkan adalah tercapai keadaan yang lebih baik sejauh sumber daya ekonomi yang terbatas itu bisa memungkinkan untuk mendukung. Jadi tidak mungkin trade-off itu tidak bisa dihindarkan ya. Jadi pasti akan mengiringi begitu kebijakan satu dengan kebijakan yang lain. Nah, pada evaluasi kebijakan dan para pembuat kebijakan itu perlu mengambil keputusan dengan menentukan bobot setiap tujuan kebijakan, maka bobot yang diberikan kepada tujuan itu apabila dijumlahkan harus sama dengan 1. Jadi misalnya pengambil kebijakan di sini ya, misalkan ketika memberikan pembobotan, jadi pengambil kebijakan itu memberikan bobot 0,6 misalkan untuk efisiensi, bobot 0,3 untuk equity, dan bobot 0,1 untuk security. Jadi 3 tujuan tersebut ketika dijumlahkan bobotnya itu harus sama dengan 1. Ya, karena kita ingat tadi tujuannya kan ada 3 ini, efisiensi, equity, security. Jadi ketika tadi pembuat kebijakan, pengambil kebijakan itu akan memberi pembobotan, maka di sini efisiensi misalkan 0,6, equity 0,3, security-nya 0,1. Jadi ketika dijumlahkan itu sama dengan 1. Ya, jadi tidak boleh lebih dari 1 ataupun kurang dari 1 untuk menciptakan pembobotan dalam rangka memberikan atau mengetahui peluang dari kebijakan yang akan diambil tersebut. Baik, itu saja untuk penjelasan terkait dengan prinsip kebijakan ekonomi. Nanti kita akan lanjutkan di video selanjutnya berkaitan dengan prinsip kebijakan pertanian. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Semoga teman-teman selalu sehat dan bisa melakukan pembelajaran di mata kuliah politik pertanian semester ini dengan baik. Kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.